Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Syahri Utama dengan NIM 123230106. Perkenalkan, saya Alicia Vega dengan NIM 123233096. Perkenalkan, saya Rena Sebelumnya dengan NIM akhir 66. Di sini kami akan menjelaskan konsep mikroekonomi yang akan dijelaskan satu persatu dari anggota kami. Oke, yang pertama itu ada konsep mikroekonomi dalam penilaian tanah, yaitu yang poin pertama ada permintaan dan penawaran. Harga tanah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tanah di suatu daerah. Contohnya, misalkan saya punya tanah di daerah Korpri, dan itu kan angka sekarang ini lagi banyak harga permintaannya tinggi. Nah, berbeda, misalkan saya punya tanah di Korpri itu sekitar 20 rantai, dan saya mempunyai tanah lagi di daerah Lampung Selatan Tanjung Bintang 20 rantai, pastikan harganya berbeda. Terus yang kedua ada poin eksternalitas. Faktor eksternalitas seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan lingkungan sekitar dapat meningkatkan atau menurunkan nilai tanah. Yang saya sebutkan di poin pertama tadi, jika fasilitasnya itu dekat seperti dengan rumah sakit, terus kota dan lain-lain, itu pasti tanahnya lebih mahal. Poin yang ketiga yaitu ada substitusi dan elastis, yaitu ketersediaan alternatif lahan dan seberapa sensitif harga tanah terhadap faktor perubahan ekonomi. Terus yang terakhir itu poin keempat ada biaya peluang, yaitu mempertimbangkan manfaat terbaik dari penggunaan tanah dibandingkan opsi lain. Nah, itu sekian dari penjelasan saya konsep mikroekonomi dalam penilaian tanah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah, itu termasuk dari lokasi kedekatan dengan pusat ekonomi, perkantoran, atau fasilitas publik. Terus ada aksesibilitas, yaitu ada jalan raya, transportasi umum, dan konektivitas ke area strategis. Yang ketiga ada penggunaan lahan, itu bisa untuk perumahan, komersial, industri, atau pertanian. Dan terakhir yaitu peraturan pemerintah, ada pajak tanah, kebijakan zonasi, dan insentif pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan penilaian tanah. Yang pertama, satu pendekatan perbandingan pasar, yaitu dengan menilai berdasarkan harga jual tanah serupa di wilayah yang sama. Lalu selanjutnya pendekatan biaya, menghitung biaya pembangunan ulang seperti properti yang ada di lokasi tersebut. Lalu yang terakhir, pendekatan pendapatan, berdasarkan potensi penghasilan dari tanah seperti sewa bisnis di atasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.